Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, malam hari ini berada di Hotel Ibis di Singapura. Ini malam ini transit 1 malam. Setelah pulang dari umroh, ada kesempatan singgah di Singapura. Dan ini ada tamu istimewa ini. Masya Allah. Ini tak apa nyebutkan profesi, Pak ya? Aduh. Aduh. Takut ketahuan teman-teman. Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau di alam dunia ini sebagai polisi ya. Sebagai polisi. Polisi itu kan banyak, Pak. Ada polisi lalu lintas kalau di Indonesia ya. Saya Di bagian anti teroris. Apa itu sih? Anti teroris. Itu apa itu? Bahasa sederhananya. General. Oh, polisi umum. Polisi umum. Oh. Ya. Jadi tugasnya umum juga ya? Umum juga. Apa aja? Iyalah itu yang umumnya saja. Jadi bukan urusan traffic. Enggak. Bukan deh. Jadi umum itu keamanan secara umum. Ada. Jadi bukan untuk nilang-nilang. Itu tadi kita di jalan ada polisi yang nangani apa itu? Kayak ada accident. Ya. Itu sendiri lain beda. Lain departemen. Lain ya. Tapi seragam sama ya. Ada beda. Kadang beda. Kita banyak unit. Seragam pun ada berbeda-beda. Yalah gitu, itu saja gitu ya. Itu profesi beliau sehari-hari. Dan kalau di Indonesia itu kan kerjanya Senin sampai Jumat atau mungkin sampai Sabtu ya, polisi itu. Beliau tadi cerita 2 hari ya, Pak. Iyalah itu. Yalah bergantungnya pada unit yang yang harus dikerjakan. Dia ada beberapa roster, maksudnya jadwal. Jadwal lah. Tapi kalau tingkat keamanan di Singapura ini gimana, Pak? Alhamdulillah, Pak. Maksudnya ada kejahatan enggak? Ada misalnya selama bekerja bertugas. Oke. Ada kejahatan. Sekarang alhamdulillah, karena apa? Mereka menggunakan teknologi. Teknologi misalnya banyak kamera di Singapura, tak perlu ada orang di sana. Jadi kita hanya memantau saja dari CCTV itu. Dari CCTV, alhamdulillah. Kalau ada perompakan, senang saja di mana. Cuma seluruh mereka akan pantau menggunakan CCTV. Itu mudah lah. Karena sekarang jenayah bukan jenayah seperti dulu, Pak. Kalau dulu harus kayak orang patroli. Tapi sekarang kurang karena mereka menggunakan secara online ya. Jadi setiap sudut di jalan-jalan gini semua ada kamera. Ada. Gini pun ada kamera. Ada. Ini ada. Termasuk lorong-lorong. Jadi aman. Dan itu terpantau oleh polisi semua. Iya, di sini. Alhamdulillah. Mudah untuk kami mengekang jenayah. Itu yang bagusnya. Dan memang ada ini, Pak, misalnya pelanggar lalu lintas gitu. Kamera? Ada kamera? Langsung dia nanti apa? Denda? Dia itu terus tiba-tiba datang surat. Saya. Berarti Indonesia niru itu ya berarti ya. Tapi belum terrealisasi ya. Buktinya banyak titik-titik yang. Tapi kita takut juga sih sebenarnya kalau karena kebiasaan kadang naik mobil motor itu kan kadang gitu aja. Harus bawa saya. Iya itu ya. Harus bawa saya. Tapi kena berapa, Pak, dendanya, Pak, kalau sampai langgar lalu lintas contoh? Kadang-kadang dia boleh melebihi 18 poin. Poin-poin ya? Pakai poin. Kalau melebihi lisennya kena gantung. License tuh SIM kalau kita ya namanya SIM. License. SIM tuh harus nggak bisa bawa mobil lagi. Iya. Kalau misalnya bawa mobil dia paksa. Ditangkap. Di penjara. Disaman, di penjara. Dianggap penjahat berarti. Dia melanggar undang-undang. Dia melanggar undang-undang. Tapi ada ya kasus kayak gitu. Dan mengurang. Udah mengurang. Mengurang ya. Tapi nanti suatu saat kalau pengen ini lagi apa hukum? Maksudnya harus yang lakukan apa? Kebaikan apa dia harus lakukan? Mungkin di ban dalam 1 tahun. Nggak bisa. 1 tahun aja. 1 tahun nanti harus melakukan latihan kembali seperti masih baru melatih sampai dapat SIM. Gitu sampai dapat SIM. Iya. Alhamdulillah. Ini beliau ini polisi di dunia nyata tapi juga belajar polisi goib ya. Bercandanya itu. Karena beliau ini bisa meruqyah juga. Alhamdulillah. Apa namanya? Banyak belajar dari Detak juga alhamdulillah dan beliau praktekkan dan saya pernah melihat
cuplikan videonya udah bagus tuh ya. Alhamdulillah. Cuma bisa terus aja diperbaikin bacaannya supaya tadi kita sudah bincang-bincang energinya itu kalau bacaan Al-Qur'annya semakin baik, terus difahami juga ayat itu dengan baik, maka energinya akan kuat sekali. Itu yang akan membuat jin itu jadi apa namanya? Jadi Allah mengizinkan jinnya akhirnya takut. Bukan semata-mata dengan kita sebenarnya. Itu atas izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi saya takut juga membahasakan, Allah apa namanya jinnya takut saya gitu. Tidak boleh sebenarnya. Jadi atas izin Allah, ya. Kemudian kita ditolong oleh Allah, akhirnya jinnya itu takut dengan kita gitu. Nah, jadi yang di nomor satu kan adalah perlindungan Allah. Itu yang paling utama. Yang selama ini sudah diamalkan Pak Nizam apa ya, Pak? Maksudnya keseharian yang sudah seharian yang saya lazimkan bermula tahajud. Bagus sekali. Karena tahajud itu luar biasa. Kebaikannya karena dia menyehatkan tubuh Satu kesehatan tubuh jadi lebih nikmat ya, Pak ya. Lebih nikmat. Itu satunya dan mungkin saya melihat ceramah-ceramah dan cara merawat berselawat ya sepanjang waktu. Itulah yang saya berzikir ya. Menjaga wudhu sudah jadi upaya. Alhamdulillah. Walau di tengah-tengah tugas itu ya masih bisa ya. Tahan. jangan ditahan, nanti kalau tahan besok bahaya. Ini apa itu namanya? Apa namanya? Batu ini. Wasir segala macam. Iyalah batu karang. Jadi tak boleh juga sebenarnya kita menahan. Kalau pengen buang air kecil ya buang air kecil aja. Pengen buang gas ya buang gas, jangan itu. Tapi pahalanya akan jauh lebih besar kalau wudhu lagi. Iya, saya gitu. Itu jauh. Di situlah pahalanya sebenarnya. Memulai itu kan berat tuh. Wudhu lagi, itu pahalanya jauh lebih besar. Tapi kalau misalnya di tengah tugas nggak bisa, ya nggak apa-apa juga. Artinya kan itu satu perkara yang mubah ya. Menjadi satu yang dianjurkan kalau memang dirasa ringan. Memang mau sepatunya susah dicopot, tapi sepatu polisi nggak susah dicopot kan, Pak? Saya gunakan sapu di luar. Ada ininya ya. Jadi kan bisa copot dengan mudah. Boleh. Itu juga perlu belajar wudhu pakai khuf ya. Jadi cukup dia usap di luar. Asalkan ketika masukkan kaki tadi sudah kondisi suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini beliau kesini juga bersama Buju ini. Gak apa Bu, masuk Bu. Bersama istri beliau ini. Ini beliau, jadi beliau ini juga apa namanya pernah diruqyah Bu ya. Jadi pernah diruqyah Buju dan Pak Nizam. Ibu siapa lengkapnya Bu? Namanya lengkapnya Bu siapa? Nama saya Juria. Juria. Iya saya. Kalau di Jogja itu mungkin Juwaria ya mungkin. Juwaria. Kalau di sini Juria ya. Juria ya. Kalau di Jogja jadi Juwaria itu. Beliau ini ahli koki ya. Ya Bu ya. Jadi dulu apa Bu yang waktu dulu sebelum ruqyah itu sering mengalami apa? Kejadian di kalau itu mulai dari 10 tahun dulu sakit-sakit yang terakumulasi sampai rasa pusing, linglung ya. Sampai rasa dah nak habis nyawa Ustaz. Apa tu pernah dirasa macam ada satu cahaya tu. Saya rasa memang saya dah nak pergi dah. Oh gitu. Jadi masa sudah meninggal ya. Saya dah macam saya dah ikut arah gitu. Saya kalau ikut tu memang saya rasa saya dah tak ada. Lepas tu saya kata tak boleh sebab hari tu kebetulan masa anak-anak nak pergi ke sekolah tu saya cakap saya belum cium mereka. Sebab saya tak sihat. Jadi saya turun, tapi saya tengok bangunan flat tu dah saya ingat Ustaz. Dah saya ingat, saya rasa sampai kawan saya kata, Jua, muka dah nampak pucat semua. Tapi saya balik, saya solat, saya minta dekat Allah, saya kata beri saya peluang kedua. Kalau Allah beri saya peluang kedua, insya-Allah saya akan banyak abdikan hidup untuk ibadah juga. Saya akan bantulah kalau orang susah atau apa gitu. Jadi lepas tu masa Ustaz datang rawat saya, dibacakan ayat-ayat. Lepas tu ada satu cahaya tu datang, dia kata aku kembalikan balik kau punya
macam itu sudah nikah belum, Pak? Belum ya. belum. Masih berapa puluh tahun yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu. Masih dengan Iya, itu iya, masih dengan mantan lagi lah. Jadi apa tu dia kata apa tu cahaya tu datang, dia kata dia kembali kesihatan apa semua. Tapi dengan satu berjanji, apa yang saya janji tu saya kena lakukan lah, tunaikan. Cuma kadang-kadang Ustaz macam gangguan ni macam sekarang saya kata okey, saya solat. Nanti ada masa macam dia macam malas. dia tak khusyuk. Tak khusyuk. Lepas tu nanti mensesnya sering macam makin saya dah nanti saya cakap saya dah solat. Lepas tu nanti tiba-tiba menses tu akan datang, lepas tu akan habis lambat sekali. Lepas tu nanti badannya rasa sakit. Makin saya buat solat tu, amal tu, makin akan rasa badan tu tak akan rasa makin sakit dan tak tentu arah. Yang kadang-kadang saya kalau solat tak khusyuk ya, jadi harus diluruskan ya, kalau solat itu tak khusyuk itu ada jin yang nggak bisa diruqyah, namanya korin ya. Jadi tapi dia tak bawa penyakit. Tapi kalau sudah ada badan sakit, ini maka jin lain nih. Ini jin yang bisa diruqyah. Nah, yang bikin penat, yang bikin stres sampai depresi, itu berarti itu jin lain. Tapi kalau ada korin, nah korin ini tugasnya adalah yang harusnya kita zikir jadi lalai. Yang harusnya bisa khusyuk jadi kurang khusyuk, tidak khusyuk. Jadi yang seperti itu. Jadi kekacauan khusyuk jadi tidak khusyuk, ya itu biasanya kerjaan si korin. Namanya jin korin. Disebut korin karena ya selalu dampingi, dan ini nggak bisa diruqyah dia. Jadi ada jin yang model seperti itu. Jadi jin itu ada tingkatan. Jadi jin terhadap jin lain itu ada yang nggak bisa ngelihat jin lain itu. Jadi ada tingkatan. Nah, jin korin itu termasuk yang paling halus. Dia tuh memang oleh Allah ya, bahkan di dalam hadis itu bahwa Rasul pun itu kata beliau ada jin korin namanya. Jadi kata Rasul bahwa aku aja jadi jin korin juga, tetapi aku sudah mengislamkan jin korin tersebut. Jadi jin korinnya itu sudah masuk Islam. Nah itu ya. Jadi jin korinnya Nabi, khusus jin korinnya Nabi. Jin korin kita bisa. Tapi kita bisa mengekang jin korin kita itu supaya dia enggak banyak membuat kita lalai. Jadi sholat kita upayakan khusyuk. Jadi ada upaya. Zikir kita upayakan jangan sampai lalai. Baca Quran kita upayakan. Terus misalnya menjaga wudhu tadi kita upayakan. Marah kita tekan. Gak mungkin nggak marah. Ada aja gitu kan. Tapi kemudian kita sabar. Gitu kan, kayak gitu kan. Terus apa itu namanya? Ada mungkin emosi-emosi yang lain, nggak mesti marah. Sedih, kadang berkepanjangan, galau, berkepanjangan. Itu kita tekan, jangan sampai seperti itu. Nah, itu cara menghalau apa namanya? Jin-jin yang disebut korin tadi. Adapun jin-jin yang biasa ya. Itu yang bikin sakit-sakit itu di badan. Termasuk jin sihir itu jin-jin biasa kelasnya. Ya jin-jin biasa. dan memang ya kalau sudah apa namanya? Sakit ya. Jin itu memang bisa menambahi sakit itu semakin parah. Ya jadi sakit ditumpangi jin. Jadi jin itu sebenarnya dia tidak bisa mengawali sakit. Kecuali sudah ada sebelumnya. Kalau dia kaitan bermain dengan pikiran, ya berarti pikirannya kacau dulu. Tapi stadium 1 misalnya, jin nambahi jadi stadium 2, tambah kacau, tambah kalau bahasa sini teruk barangkali ya, agak parah ya gitu ya. Jadi tambahin. Yang seharusnya dia nggak terlalu berkepikiran, nggak harusnya ini masalah ini harus ditindaklanjuti. Bukan untuk difikirkan saja, gitu. Karena kalau difikirkan saja nggak ada solusi, kan kapan selesainya. Gitu. Tapi pikiran tuh luar biasa, membuat kacau, sehingga apa? Nggak bisa mengambil tindakan, nggak bisa ngambil langkah, apa yang harus dilakukan. Itu jin bisa berperan ke situ.
Kemudian otak ini, pikiran itu akhirnya dibikin ruwet. Yang harusnya segera ambil tindakan A, tapi muter dulu. Jadinya malah stresnya luar biasa. Brunsing, ya. Kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi itulah bangsa jin itu bisa seperti itu ya. Tentu itu yang dimaksud adalah jin-jin yang masih ingkar kepada Allah. Makanya kita boleh saja kemudian mendakwai mereka. Ya, sebagaimana Nabi itu dalam riwayat ya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan. Nabi pernah diculik oleh bangsa jin. Diculik. Iya. Ya, tapi sebenarnya bahasa yang tepat bukan diculik. Diundang untuk kemudian masuk dalam tapi para sahabat membahasakan diculik. Artinya Nabi hilang gitu ya. Nah, ketika kemudian para sahabat cemas malam itu nyari di mana Nabi, bahkan mereka nangis. Waduh, gimana nih kita kayak nggak bisa ngelindungi Nabi kita ini. Pagi-pagi Nabi keluar. Duh, Nabi ketika kemudian keluar tanya, dari mana jenengan ya Rasulullah gitu kan. Dari mana Anda ya Rasulullah? Katanya, saudara kalian mengundang saya. Maksudnya bangsa jin. Ya, jadi ada 7 jin. Ternyata 7 jin ini jin yang soleh. Mengundang Nabi untuk menasehati mereka. Dan ternyata hilang Nabi itu ya. Jadi pandangan para sahabat itu hilang gitu. Artinya masuk ke dunia jin gitu, hilang gitu ya. Gitu. Dan seketika kemudian sudah dirasa selesai dan ternyata sampai pagi tuh dinasehati, wis banyak hal pokoknya, dan intinya pesannya adalah supaya dakwah mereka 7 jin ini jadi ulama juga gitu. Jadi di kalangan bangsa jin juga ada ulama. Ada, meskipun mereka tidak ada nabi ya. Kalau dalam riwayat yang kuat itu tidak ada nabi dan rasul dari kalangan bangsa jin. Karena Nabi Muhammad itu sudah khatamul anbiya, penutupnya para nabi dan rasul. Tapi di kalangan mereka bangsa jin itu ada ulama-ulamanya juga. Ada kiai-kiainya. Kalau di Indonesia juga ada kiainya. Ada Singapura apa sebutannya? Buya atau apa? Enggak tahu juga. Ya, atau buya lah atau apa ya. Ada ya. Terutama di masjid-masjid itu seperti itu mereka tinggal. Nah, sehingga kalau saya juga habis ru'yah itu misalnya kan jin-jin yang sudah dimuslimkan, ya kalian silakan hijrah ke masjid. Kalau itu jinnya dari dukun, kita perintahkan qatilu awliya syaitan. Itu perintahnya Allah, bukan perintah saya. Faqatilu, perangilah oleh kalian awliya syaitan, wali-wali syaitan, dukun-dukun. Perangi. Nah, ini tugas bukan dari saya, itu tugas dari Allah. Karena itu ayat Al-Qur'an. Faqatilu awliya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Sebenarnya lemah itu kata Allah gitu. Kenapa kok yang awalnya lemah jadi kuat? Karena kita yang menganggapnya kuat. Orangnya itu yang anggapnya kuat. Jadi ada kisah menarik itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi gini, dulu ada kisah gitu, bahwa dulu bangsa jin itu, gerombolan bangsa jin, kalau mereka cangkruk, kalau orang Jawa nyebutnya cangkruk atau duduk-duduk gitu. Nongkrong lah, jin ini nongkrong juga. Tapi nggak tahu apa nama mereka ambil apa makan apa enggak. Lalu kemudian kalau melihat rombongan manusia, mereka langsung kabur. Wah, takut. Jinnya. Nah, namun suatu ketika ada rombongan manusia itu yang kemudian mau lewat. Bangsa jin ini nggak tahu kalau ini ada rombongan manusia. Kata jin ini, tunggu, mereka kan nggak tahu kita, biarin aja lah mereka lewat. Gitu. Ternyata ada kata-kata yang membuat mereka jadi berani. Kata-katanya apa? Kata-katanya itu, mohon maaf tuan-tuan jin yang ada di sekitar sini. Sekiranya kamu melewat, mohon jangan diganggu. Nah, akhirnya sekumpulan jin ini tertawa. Wah, ternyata mereka itu sebenarnya takut dengan kita. Gitu. Padahal selama ini kita itu yang takut, gitu ya. Selama ini kan nggak kelihatan ya. Selama ini kita takut, mereka pergi. Gitu. Ternyata dengan kata-kata itu mereka, wah, kalau gitu ngapain kita takut sama manusia? Kata mereka begitu. Akhirnya apa? Nah, selama itulah kemudian mereka, kalau gitu, udahlah. Kita sampaikan kepada jin-jin yang lain, nggak usah takut sama manusia. Nah, apa itu kalau perlu kita ganggu mereka. Kalau gitu, kalau perlu kita bikin kesurupan mereka, biar tambah takut. Nah, itu. Kalau gitu kita akan sakiti mereka, gitu ya. Yang lemah-lemah kan, karena nggak semua orang bisa. Gitu. Nah, akhirnya betul lah. Ya, bangsa jin itu tadi semakin lonjak. Gitu. Nah, padahal aslinya mereka takut dengan kita.
Asli takut. Gitu. Makanya kalau di kita Pak, itu macam-macam tradisi atau apalah. Misalnya mau lewat jembatan ya. Ada saja kadang-kadang melempar koin. Ada melempar beras gitu. Apalagi kalau jembatan tuh dirasa mitosnya itu angker. Ya. Wah, saya nggak tahu kalau di Singapura ada nggak jembatan angker. Ada juga. Ada perilaku apa Pak itu sebagian orang? Jangan kunjung saja. Duh, kan lewat. Tapi mungkin di tempat lain, pedalaman. Pedalaman dalam. Iyalah. Bukit apa namanya? Bukit Gombang. Bukit Bomba. Bukit Gombang mungkin di situ ada tempat batu besar, cuma kolam, mungkin membuang ancak ke sembah-sembahan di situ. Kalau kita lalui itu hati-hati bila membawa motosikal atau mobil ya. Suruh pelan-pelan. Jalannya begini, hati-hati. Kadang-kadang ada yang menyeberang. Oh gitu. Iya. Kalau hati-hati kan memang harus hati-hati ya. Iya. Tapi yang jadi masalah mungkin ada dengan kita sendiri. Kita sendiri. Ada kekhawatiran gitu. Diganggu oleh ini dan seterusnya. Nah, ini itu contohnya lah kayak gitu. Contohnya. Contohnya. Nah, kalau kita kemudian ragu-ragu saja, jangan-jangan betulan gitu kan. Ya sudah, habislah kita. Kita akan berarti orang ini gampang ini. Gitu ya, gampang sekali orang ini. Itu tahu mereka itu. Bahkan dari pandangan mata kita itu orang takut itu tahu mereka. Tak usah nyampe pikiran gitu, udah tahu, udah ngerti. Nah ini penting sekali. Itu kan masalah akidah sebenarnya. Sehingga ketika sudah nggak ragu-ragu kita berani dan kita berlindung ke Allah juga gitu ya. Jadi kan banyak ya doa ta'awud. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau nggak hafal itu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dengan mantapkan keyakinan bahwa saya itu berani. Jadi itu dia baca ta'awud, maka syaitan kembali lagi seperti asal, dia akan nyingkir, dia akan jauh. Tapi kalau dibalik tadi ada ragu-ragu, nggak begitu yakin, dia baca 100 ta'awud pun jadi nggak mempan gitu ya. Jadi ditertawakan oleh mereka. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ini obrolan ringan aja ya. Obrolan ringan santai. Biar ada kenangan ya Pak ya. Jauh-jauh masa gak ada kenangan. Dan alhamdulillah justru sekarang semakin ini auranya semakin lebih semangat di apa itu namanya? Di warungnya. Gimana kalau di warung sekarang lebih semangat atau daripada dulu? Lebih apa? Saya lebih confident lah dari dulu. Percaya diri ya. Percaya diri daripada dulu. Kalau tak dulu macam sampai je rasa macam kadang-kadang selalu mabuk, pening, selalu mabuk, pusing. Tapi enggak sampai pingsan ya. Pernah pingsan? Tak ya? Tak pernah. Tapi rasa macam kalau boleh nak balik, tak nak kerja. Tapi sekarang alhamdulillah makin dengan izin Allah. Alhamdulillah. Jadi tapi detak ya, detasmen terapi Qurani ya. Ya detak, singkatannya detak ya. Detak lebih keren. Alhamdulillah. Baik, masya Allah. Ya mudah-mudahan Pak Nizam selalu sehat ya. Sama Ibu Ju semangat terus, masya Allah. Jadi harus hidup ini kan sebenarnya amanah ya dari Allah ya untuk biar kita seperti amanah itu maknanya bahwa kita ini semua sebenarnya dari kepala sampai kaki ini titipan ini. Buktinya apa? Kita kalau bukan titipan, kita pengen rambut kita hitam terus nih. Saya putih. Ya saya putih karena apa? Ya karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada orang ini disemir pakai hitam kan, sebenarnya kan nggak boleh ya sunnahnya. Nggak boleh kan? Nggak boleh disemir hitam. Bolehnya selain hitam kan gitu. Kalau dalam Islam. Sebenarnya ini pelajaran. Makanya Nabi malah justru membiarkan aja, karena nanti dia yaumul qiyamah itu jadi cahaya penerang itu. Uban itu kan gitu. Syaiba bahasa Arabnya. Uban. Di sini uban juga. Di sini apa namanya? Sama. Uban juga. Sama uban ya. Uban ya. Jadi uban. Nah maka dari situ kita tidak bisa. Ternyata tubuh ini bukan milik kita ternyata ini. Ya. Iya. Jadi kenapa? Ya nanti akan ada masa tua di mana keriput. Padahal pengennya siapa pengen di dunia ini yang pengen tua? Nggak ada ya. Pengennya muda terus. Apalagi itu artis-artis.
Di Singapura juga banyak artis ya Pak. Itu pengennya kan muda terus tuh. Gak pengen tuh tua. Nah tapi masa yang akan membuat kita jadi tua. Nah makanya hidup ini adalah amanah. Ya tujuannya memang untuk ibadah. Ibadah. Dan memang tempat kembali kita bukan di sini. Asli tempat kita bukan di sini. Di mana? Dia di jannah, di surga Allah. Itu kalau muslim gitu. Jadi di surga. Nah di surga itu sudah tidak ada tua lagi. Nah itu loh Allah ngasih. Nih loh sekarang yang dulunya amanah, yang dulunya saya titipi, sekarang kamu ambil nih. Ini sekarang ini nyata nih. Ya, gitu di surga gitu. Ya di surga itulah baru oleh Allah diberikan hak milik. Seolah-olah hak milik bahwa nih tubuh kamu ini sekarang abadi. Hidup kamu abadi, bahagianya abadi. Nah, dunia itu enggak tempat bahagia terus. Nah, tempatnya ujian tuh. Ujiannya? Ujian itu sedih, bahagia. Enggak mungkin bahagia terus, ya kan? Kalau mantan baru, bahagia kan? Ya. Nanti pas menjalankan rumah tangga, ada lah sedihnya. Bahagia sedih. Sehat, ada waktunya. Ujian sakit, itu ujian. Ujian disebut dengan bala, ujian. Gitu. Sehingga kita di dalam menghadapi kehidupan ini ya semua ya diniatkan untuk ibadah. Karena tempat kita yang asli bukan di sini. Ya rugilah kita kalau hanya dunia saja kan. Tapi harus bisa dunia tapi bisa jadi akhirat. Itu penting sekali. Sesuai apapun tuh. Kalau Pak Nizam sebagai polisi, ya bagaimana? Profesi polisi itu bisa jadi sarana akhirat kan? Kan gitu. Ya. Apa sederhana aja mau berangkat pagi, awali bismillah. Gitu kan. Sholat tetap dijaga di tengah kesibukan. Zikir tetap diupayakan. Zikir itu 3 Pak. 1 lisan. Lisan ini ada batas waktu. Ya paling habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Habis itu kan sudah ini lisan mulut lisan kita ini untuk yang lain-lain, ngobrol macam-macam dan sebagainya. Yang kedua, yang agak lebih langgeng adalah pikiran. Zikir mengingat Allah dengan pikiran. Jadi lisan tidak mengucapkan tapi pikirannya ingat Allah tuh. Ya itu yang namanya ingat Allah seperti kita lihat pohon, ini tanda kebesaran Allah. Merasakan angin, ini tanda kebesaran Allah. Melihat pasangan itu juga tanda kebesaran Allah. Melihat dirinya sendiri juga tanda kebesaran Allah. Jadi pikiran ini bisa terus, kalimatnya bisa macam-macam, bisa subhanallah, bisa karena di pikiran kan gitu. Intinya apa di situ ya muaranya Allah, kalimat Allah. Nah kalau sudah di situ ada batasnya lagi. Kenapa? Tidur udah nggak zikir lagi, ya kan? Ternyata ada zikir yang lebih langgeng lagi tempatnya di mana? Di kolbu, di hati. Hati itu adalah heart, jantung. Caranya? Dan jantung itu ternyata subhanallah sejak tahun 1967 itu sudah diteliti. Ya, jantung itu disebut sebagai otak kedua. Ternyata jantung itu punya memori dia. Punya ingatan. Jadi waktu itu tahun 1967 di Afrika Selatan itu diuji coba cangkok jantung. Orang yang mau meninggal, dia wasiat pesan hadiahkan jantung itu ke orang yang sakit jantung. Akhirnya yang jantung sakit diambil, yang ini juga, ini kalau ini udah meninggal, diambil jantungnya, pindah ke sini. Dan ternyata cocok, berhasil. Ketika berhasil, orang yang dapat cangkok jantung ini, dia merasa ada ingatan-ingatan yang itu bukan ingatan dia. Wah, masya Allah, dahsyat itu. Akhirnya dokter yang meneliti itu akhirnya berkesimpulan bahwa kalau begitu jantung itu adalah otak kedua yang nyambung di sini. Maka apa kata Nabi? Mata saya boleh terpejam, tapi hati saya selalu ingat Allah. Maka yang dimaksud adalah ini. Jadi ketika pikiran kita waktu kita jaga seperti ini sebelum tidur, ingat Allah, otomatis terekam di sini di jantung. Maka jantung inilah dia akan berdetak dengan berzikir kepada Allah. Secara otomatis? Automatically. Nggak pernah tidur dia kan. Ya kalau tidur kan juga selesai. Kalau tidur kan selesai jantung kita berarti kan. Masya Allah. Sehingga apa? Jantung ini adalah pusat zikir kita itu. Sehingga kalau kita ingat Allah dalam kondisi jaga, saat tidur pun dia akan terus berdetak dengan menyebut nama Allah. Cuma Allah yang maha tahu lah, kita nggak tahu lah.
Ya kita ya nggak tahu, jantungnya mau nggak tahu, tapi bisa merasakan. Merasakannya apa? Merasakan ketenangan. Masalah hadapi, gitu kan? Tapi tetap tenang. Nangis boleh, tapi tetap tenang. Sedih boleh, tapi jangan lama-lama, tetap tenang. Semangatnya terjaga. Apa? Hidup ini untuk ibadah kok, gitu kan? Jadi ada riang, dia gembira, senang, bahagia. Ada kesedihan, tapi tetap bahagia. Gitu. Seperti itu. Jadi gitu. Ada masalah, tapi tetap bahagia. Sehingga masalah selesai. Ya gitu kan. Nah, dan jadi lahan ibadah juga masalah itu bisa jadi. Kalau dia benar tawakal, dia baca bismillah, ya Allah tolong saya, Allah, pasti bisa. Pasti dimudahkan Allah. Apapun itu masalahnya. Minta jaga Allah. Iya, minta jaga Allah. Doa itu luar biasa. Nah, itu ya. Akhirnya kita harus selalu semangat ya. Insyaallah. Mudah-mudahan aktivitas kita jadi lahan ibadah semuanya. Jadi sehingga kita menumpuk pahala yang banyak ya. Sehingga di yaumul mizan nanti ketika ditimbang, wah, amalan baik kita lebih berat daripada dosa-dosa kita yang sebenarnya mungkin dosa kita juga banyak gitu ya. Tapi Allah Maha Pemurah. Jadi amalan yang kita lakukan itu, amal soleh itu yang sebenarnya mungkin gak seberapa, tapi karena baca bismillah, karena di situ ada ingat Allahnya, fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Kamu ingat aku pasti ingat kalian. Wah, gitu kata Allah. Jadi sederhana kata Allah. Kamu ingat aku ingat kalian gitu. Jadi nggak usah khawatir, kamu ingat aku akan ingat kalian. Berarti memang kita harus sering ingat Allah itu biar diingat dari sekian jutaan makhluk gitu. Iya kan, Pak? Kalau sudah diingat Allah, enak hidup ini. Iya kan? Aduh, kan sedih spesial gitu kan. Aduh, diingat Allah. Tapi nggak boleh sombong juga. Gitu. Jadi kita akan selalu bahagia. Meskipun tetap ada masalah, ujian itu tetap harus ada. Karena kita di dunia. Ya, jangan sampai berdoa begini, ya Allah, saya itu pengen hidup yang nggak ada ujian ya Allah. Nggak boleh kayak gitu. Masa mau? Kalau begitu jangan di dunia dong, di surga aja. Nah, kalau di dunia pasti ada ujian. Nggak mungkin tidak ada ujian. Nah, ujian rumah tangga, ujian kesehatan, macam-macam, banyak hal. Nggak mudah begitu. Nggak mudah aja. Mengaplikasikan ini nggak mudah. Nggak mudah ya. Tapi kita harus belajar. Gitu ya, pesannya Al-Quran kan gitu. Jadi proses. Jadi proses, dan mudah-mudahan setiap proses itu jadi nilai ibadah juga. Gitu ya. Jadi fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertemuan yang selalu kita ingat ya. Harus, wajib. Tapi satu saat lagi mungkin saya bahas kalau umroh lagi, biasanya sering jalur sini juga. Itu ya. Dan urusan kita dimudahkan, diberikan kesehatan, semua usaha dilancarkan ya. Jenengan itu bahasa Jawa, Pak Nizam, dan Ibu Ju, jadi rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Amin. Dilindungi oleh Allah selalu. Ya, gitu ya. Dan apapun tadi dengan anak-anaknya ya, mudah-mudahan bisa menyatu lagi, bisa damai, tenang ya. Amin. Dan semuanya dalam berkah dan perlindungan Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja ya mungkin sahabat, ini temu kangen ya Pak Nizam dan Ibu Ju ya, dan semuanya sahabat juga, sahabat Detak, teman-teman Detasmen Terapi Qurani semua sehat, dimudahkan urusan, jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Semangatnya karena Allah SWT ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.